1066. Pangeran surgawi yang sangat arogan, yang dikenal sebagai orang dengan garis keturunan nomor 1 di dunia, kini telah mati baik jiwa maupun raganya. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Garis keturunan apa? Fisik apa? Tanpa hati yang sesuai, pada akhirnya, seseorang tetaplah rumput liar. Ini bukan waktunya untuk menjadi linglung. Aura suci yang luas dan kuat menyebar ke seluruh pegunungan. Situasinya sangat berbahaya. Gemuruh. Aura suci lainnya melonjak dari kota Paragon sejati dan berubah menjadi matahari hitam. Itu menerangi langit dan menghalangi jalan orang suci ras kuno. Sein penyu hitam telah mengambil tindakan, kata Ye Fan. Alasan mengapa dia menyeberang ke tempat ini untuk membunuh pangeran surgawi adalah karena dia takut akan kecelakaan. Dengan Black Turtle Sein mengawasi tempat ini, dia bisa memblokir raja leluhur ras kuno pada saat yang genting. Dentang. Pangeran suci menerima pedang surga abadi dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan semua aktivitas ki di tubuhnya. Seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang memalsukannya. Tidak perlu melakukan ini. Raja leluhur dari 8 jenderal tidak akan masuk akal. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak masuk akal, seseorang akan berbicara dengan mereka secara perlahan, kata pangeran suci dengan suara yang dalam. Kalian semua, pergi. Ye Fan berbalik dan berkata pada Li Tian, Ye Tong, dan yang lainnya. Dia menyuruh mereka bersembunyi di desa surgawi dan tidak keluar. Tuan, ikutlah dengan kami. Wajah Ye Tong penuh kecemasan. Dia menarik ujung bajunya. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Bahkan jika Ye Fan memiliki bakat yang menantang dunia, dia tidak bisa melawan orang suci. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bertahanlah selama 500 tahun dan kembalilah setelah menjadi orang suci. Aku akan membunuh orang tua ini dan memusnahkan mereka semua, kata Longma dengan ekspresi jahat. Langit sudah tertembus. Harus ada yang menghadapinya, kan? Ye Fan menghela nafas pelan. Tidak, cepat pergi. Kita tidak bisa bertarung sampai kita menjadi orang suci. Ayo masuk ke Gunung Ungu dan lihat siapa yang berani masuk, kata Kaisar Hitam sambil menatap cahaya suci di kejauhan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Karena dia telah membunuh Pangeran Surgawi, pasti akan ada gelombang besar. 8 jenderal dan leluhur Raja Utara tidak masuk akal. Langkah selanjutnya kemungkinan besar adalah pertarungan antar orang suci. Akulah yang menembus langit, jadi biarkan aku menghadapinya. Dia sudah mengambil keputusan. Tuan, Ye Tong mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah dan dipenuhi air mata. Dia merasa Ye Fan sedang mendekati kematian. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan hadiah yang bagus untuk mereka. Jika mereka benar-benar berani memaksaku. Tatapan Ye Fan dalam saat dia melihat ke arah ujung cakrawala abadi. Demi keamanan, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Eksistensi sejati yang tak tertandingi akan segera tiba, kata Pangeran Suci. Baiklah, Ye Fan mengangguk. Atas permintaan Ye Fan yang tak terbantahkan, Ye Tong, Li Tian, dan yang lainnya semuanya pergi, bersembunyi di desa surga. Ada seorang Sein pembunuh yang mengawasi tempat ini, dan tempat ini sangat rahasia, sehingga keselamatan mereka bisa terjamin. Kaisar Hitam tetap tinggal. Dia mahir dalam pola formasi Dao yang hebat, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat membantunya melarikan diri. Saat itu, ia memperoleh pola formasi papan catur dari Undying Mountain. Bahkan wilayah yang dibatasi kehidupannya tidak dapat menghentikannya. Ye Fan, Jizi, Pangeran Suci, dan Kaisar Hitam menyeberang ke wilayah utara. Mereka memasuki alun-alun batu giok surgawi di kota suci itu dan melihat orang suci Wei Yi. Mereka duduk mengelilingi kompor dan menyeduh teh pemahaman Dao. Aroma manis memenuhi udara, dan kemegahan Dao tersebar. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik menuju keabadian. Ye Fan dan yang lainnya pergi dari kejauhan. Namun wilayah selatan dan tengah sedang gempar. Langit telah ditembus, dan dunia luar berada dalam kekacauan. Pangeran Surgawi telah meninggal. Berita ini mengguncang dunia, membuat seluruh wilayah timur terguncang dan gemetar. Seluruh dunia terkejut, dan mereka tidak berani mempercayainya. 8 jenderal itu menangis sedih. Pakaian duka mereka diliputi kesedihan yang tiada habisnya. Putra Dewa telah meninggal, seolah-olah langit telah runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Satu-satunya garis keturunan dewa telah mati, dan kami tidak melindunginya. Kami adalah orang berdosa sepanjang sejarah. 8 pasukan besar menangis dalam kesedihan. Awannya suram, dan ratusan ribu gunung runtuh. Dalam 10.000 klan, banyak orang menghirup udara dingin. Mereka merasa hal ini tidak dapat dibayangkan. Benar-benar menggemparkan dunia. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Kaisar Surgawi yang abadi, seseorang yang memerintah masa lalu dan masa kini, yang tertinggi di 9 surga 10 bumi, tak tertandingi dari masa lalu hingga saat ini. Satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkannya mati begitu saja. Banyak orang yang tercengang.
Blood Phoenix Mountain, Fire Killing Cave, Primitive Lake, Divine Silkworm Ridge, dan klan kekaisaran kuno lainnya semuanya tercengang. Pangeran Surgawi memimpin begitu banyak orang ke selatan, namun dia terbunuh. Benar-benar mengejutkan. Hari itu, wilayah utara bergetar. Di puncak utama di luar istana kuno, 4 orang suci kuno meraung. Aura mereka melahap matahari dan bulan. Tubuh leluhur mereka menembus langit, menuju ke selatan menuju kota Trusian. Pasti ada penjelasannya. Jika pelaku utamanya tidak terungkap, akan terjadi pertumpahan darah di bawah langit. Kata-kata kejam mereka mengguncang gunung dan jurang, bergema di seluruh bumi. Segera setelah itu, semua kultivator mendengar hal ini, dan menyebar ke seluruh tanah air timur. Pangeran Surgawi dikalahkan dan dibunuh di luar kota Trusian. Seluruh dunia terguncang, dan konsekuensinya bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Reaksi semua pihak sangat berbeda. Badai sedang terjadi. Seluruh daerah terlantar menjadi sangat menindas dan suram. Ini adalah suasana yang sulit, ketenangan sebelum badai. Dia benar-benar mati. Kaisar Surgawi yang abadi tidak tertandingi sejak zaman kuno. Dia mewarisi konstitusi dan garis keturunannya, jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang? Banyak ras kuno tidak mempercayai hal ini. Anak dewa tidak lebih dari ini. Pada akhirnya, bukankah dia masih dibunuh oleh seseorang, menodai reputasi termasyur generasi ayahnya? Sungguh manusia yang kuat. Dia pertama kali melakukan pertempuran besar melawan Huang Sudao dan Huo Lin Er, dan kemudian dia membunuh Pangeran Surgawi. Bahkan putra kaisar kuno pun memiliki musuh. Sekarang, semua ras hidup berdampingan di dunia ini. Ada yang bersahabat dengan umat manusia, ada yang netral, dan ada yang bermusuhan. Reaksi mereka terhadap masalah ini tentu saja sangat berbeda. Ini adalah pahlawan yang tak tertandingi, sebenarnya mampu melawan putra kaisar kuno sendiri, dan pada akhirnya, dia bahkan membunuh Pangeran Surgawi. Sungguh menakjubkan. Namun, dia memicu bencana besar, pada dasarnya menembus langit. Betapa akankah ini berakhir? Ada beberapa yang samar-samar menduga bahwa tubuh dewa umat manusia mungkin telah kembali, tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Seluruh dunia terkejut, seluruh dunia terguncang. Tidak ada satupun kultivator yang tidak memperhatikan masalah ini. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Identitas Pangeran Surgawi terlalu istimewa. Beberapa raja leluhur kuno menuju ke selatan, kemarahan mereka melonjak ke 9 langit, mengancam akan membantai seluruh dunia dan meratakan wilayah selatan. Pangeran Surgawi dibunuh olehku. Sementara arus bawah laut melonjak dan angin serta awan melonjak, Pangeran Suci menonjol di wilayah utara, mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan menanggung semuanya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa kekalahan Pangeran Langit sangat berkaitan dengan ahli manusia itu. Dialah yang membawanya pergi dan membunuhnya di luar kota Trusian. Pangeran Suci, kamu harus mati. 8 jenderal dewa meraung dengan marah, suara mereka hampir membuat wilayah tengah meledak. Perairan 4 lautan menenggelamkan langit biru. Karena kamu menonjol dan mengakuinya, maka kamu harus meminta maaf atas kematianmu. Seorang raja leluhur meraung. Dia langsung menuju utara untuk membunuh Pangeran Suci. Kamu tidak perlu datang. Aku sendiri yang akan pergi ke kota Trusian. Pada hari ini, Battle Saint api emas yang ditutupi bulu berkilau meraung dengan marah ke arah langit, dan kemudian langsung menghilang. Yevan, Pangeran Suci, Jizi, dan Kaisar Hitam meninggalkan kota suci. Mereka tidak ingin dihadang oleh Saint kuno itu, jadi mereka menuju ke selatan. Kaisar Hitam, platform formasinya baik-baik saja, kan? Jangan dicegat oleh Saint di tengah jalan. Bahkan Gunung Abadi tidak bisa menghentikan platform formasi papan catur, dan mereka tetap keluar. Mereka ingin memotong jalan hidupku, huhuhu. Anjing hitam besar itu mencibir dengan arogan. Pelan-pelan saja, saat lonceng Gunung Meru berbunyi, kita akan melanjutkan perjalanan, kata Pangeran Suci. Pada saat ini, tanah air timur sedang gempar, dan langit akan terbalik. Raja leluhur dari 8 jenderal dewa mengumumkan bahwa dia ingin membunuh Pangeran Suci. Dia ingin menghancurkan langit sepenuhnya. Jika Pangeran Surgawi meninggal, dapat dikatakan bahwa dia telah menembus langit, tetapi jika Pangeran Suci meninggal, itu mungkin akan menjadi lebih serius. Ini adalah seorang pangeran miskin yang tidak memiliki pelindung apapun. Biasanya, tidak ada yang peduli padanya, tapi jika sosok Saint level benar-benar membunuhnya, mungkin akan ada orang yang mengamuk dan membakar seluruh Wastelen Timur dengan darah mereka, menjungkirbalikkan langit dan bumi. Jangankan manusia, bahkan ras kuno pun merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Seorang suci kuno menuju ke wilayah utara untuk membunuh Pangeran Suci. Jika dia berhasil, itu berarti gelombang besar akan segera terjadi. Dong. Pada hari ini, suara lonceng yang panjang bergema di seluruh Gunung Meru, luas dan dahsyat entah berapa puluh ribu kilometer. Seluruh kuil Great Thunderclap memancarkan cahaya cemerlang, dan cahaya Buddha menerangi segalanya. Semua makhluk hidup di segala penjuru bersujud, dan semua penyakit disembuhkan.
Bel akhirnya berbunyi. Pangeran Suci menerima berita itu, dan pikirannya menjadi linglung. Hadiah luar biasa yang kamu persiapkan tidak ada gunanya. Cepat simpan, kalau tidak, itu akan membuat bulu kuduk orang berdiri, kata Kaisar Hitam kepada Ye Fan, dan menghela nafas panjang. Di kedalaman pegunungan di luar kota Paragon sejati, terdapat banyak sosok di mana-mana. Ada banyak kultivator di mana-mana, dan semua ras telah datang. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi hari ini, dan dapat dikatakan bahwa langit telah tertembus. Tidak ada satu ras pun yang tidak memperhatikan, dan semua yang datang adalah ahli hebat. Situasinya sangat suram. Badai dahsyat akan segera tiba, dan ini adalah masa damai singkat sebelum langit runtuh. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Apa? Pangeran Suci datang, begitu pula ahli manusia misterius itu. Mereka benar-benar berani muncul. Hua, wilayah tengah sedang gempar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut, dan keributannya mencapai langit. Mereka tidak pernah mengira Ye Fan dan yang lainnya benar-benar berani datang ke sini. Lahan terlantar di mana kota Paragon sejati berada adalah sebuah kuali suara yang mendidih. Semua klan terkejut, dan samar-samar mereka merasa bahwa masalah ini sangat rumit. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya khawatir, ini melibatkan dendam antara raksasa besar di zaman kuno. Beberapa penguasa gunung ras kuno sangatlah sensitif. Pangeran Suci, Jizi, dan yang lainnya tiba bersama, muncul di luar kota Paragon sejati. Ekspresi mereka tenang tanpa fluktuasi sedikit pun. Kamu benar-benar berani tampil. Suara menakutkan terdengar, menembus langit. Seluruh langit meledak, dan energi kacau menjadi kabur. Langit runtuh dan bumi terbelah. Semua orang gemetar. Tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi, mau tak mau mereka ingin berlutut dan bersujud dalam ibadah. Ini adalah kekuatan ilahi, sejati yang melampaui lingkup manusia. Kenapa aku tidak berani? Pria sejati harus memiliki hati nurani yang bersih ketika berjalan di dunia ini. Kemana di dunia ini aku tidak bisa pergi? Pangeran Suci mengangkat kepalanya. Tubuhnya sepertinya terbuat dari emas ilahi, dan dia masih tidak takut. Dia berdiri di sana dengan tongkat besi besar di tangannya. Kamu membunuh satu-satunya putra dewa dan merupakan orang berdosa yang akan bertahan selama berabad-abad. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, itu masih belum cukup untuk menebus kejahatanmu. Itu hanya satu suara, namun membuat kehampaan runtuh dan langit meledak. Dunia menjadi sunyi, dan semua makhluk hidup gemetar. Pangeran Suci tertawa ke arah langit dan berkata, tidak lebih dari pangeran surgawi yang tidak berguna. Keahliannya lebih rendah, dan dia terbunuh di sini. Apa gunanya banyak bicara? Sebuah suara yang bermartabat berteriak, kurang ajar, dia adalah putra dewa, dihormati oleh semua klan. Kamu adalah rakyatnya, jadi kamu harus bersujud. Cepat berlutut untuk memohon pengampunan. Anak dewa kotoran, tidak lebih dari ini. Dia bahkan bukan lawanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Bukankah pada akhirnya aku membunuhnya? Pangeran Suci tidak menyerah sama sekali dan dengan keras mencaci maki raja kuno itu. Di kejauhan, tak seorang pun berani bernapas dengan keras. Ras-ras kuno yang hebat semuanya seperti ini ketika mereka dengan gugup menyaksikan semuanya. Sesuatu yang tidak mengenal perbedaan antara hidup dan mati, berani menghujat dewa. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, surga tidak akan mentolerirnya. Sebuah tangan besar terulur dari kedalaman langit. Dengan suara hong, semua makhluk hidup musnah. Kekacauan utama melonjak seolah-olah akan menghancurkan dunia. Ia langsung menamparkan Pangeran Suci, ingin mengubahnya menjadi daging cincang. Dia benar-benar berani mengambil tindakan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan bahkan berbagai ras kerajaan kuno pun merasa ngeri. Ada para pemimpin ras kuno yang dengan tajam menyimpulkan bahwa masalah saat ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 1067. Di dalam wilayah surga tanpa batas, sebuah tangan hijau besar terulur dari 9 langit, menamparkan ke arah Pangeran Suci. Energi kekacauan meringkuk dan cahaya abadi memancar ke segala arah. Sudah berakhir, tanah air timur akan menghadapi bencana besar. Jika Pangeran Suci mati, dunia akan terbalik. Belum lagi manusia, bahkan penguasa gunung ras kuno pun merasa khawatir. Seolah-olah mereka bisa melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Bencana besar akan segera terjadi. Sein, melampaui kategori, manusia, dan jauh melampaui kekuatan manusia. Mereka tidak dapat ditantang. Segera setelah tangan hijau besar itu muncul, langit runtuh dan bumi runtuh. Sejumlah besar pegunungan di tanah terlantar yang luas berubah menjadi bubuk. Jika tragedi itu benar-benar terjadi, ras kuno pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan seorang penguasa gunung dari ras kuno mengerutkan kening. Dentang. Suara jernih terdengar. Seberkas cahaya hijau menyilaukan menyapu tangan besar itu, langsung menembusnya. Tetesan darah berhamburan, menghancurkan kehampaan. Orang suci ras kuno mengeluarkan erangan teredam.
Tangan hijau besar itu mengejang dan dengan cepat mundur, sekali lagi kembali ke surga. Untungnya tragedi itu tidak terjadi. Fakta bahwa Pangeran Suci tidak mati membuat banyak ras kuno menghela nafas lega. Bahkan ras yang memusuhi umat manusia pun merasakan hal yang sama. Mereka khawatir keberadaan gurun barat yang menakutkan akan menjadi gila. Siapa yang berani menghentikanku? Raungan marah terdengar dari langit. Aku menyelamatkan hidupmu, namun kamu tidak berterima kasih padaku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Di ujung cakrawala, raja leluhur kuno yang kuat muncul. Tidak perlu meragukan identitasnya, karena berdiri di sana saja sudah membuat orang lain merasa tak tertahankan. Dia mengenakan pakaian perang berwarna emas kehijauan dan helm emas giok. Seluruh tubuhnya berkilau, dan kekosongan di sekelilingnya terdistorsi. Jejak dao yang besar membentuk puluhan ribu gunung, menciptakan suasana yang megah. Bahkan hanya berdiri di sana saja sudah membuat orang menggigil ketakutan. Energi darahnya pasti bisa menyapu langit dan bumi. Ia tidak terbatas dan memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Kamu mencoba memaksakan jalan keluar. Kamu berasal dari ras mana? Suara dingin terdengar dari langit. Saya hanya seorang kultivator pengembara. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda 8 jenderal dewa. Saya hanya tidak menyukai hal semacam ini, kata leluhur lapis baja emas. Dia membunuh putra dewa. Jika dia tidak dibunuh, surga tidak akan mentolerirnya. Apakah kamu ingin melindunginya? Suara dingin bergemuruh dari langit. Mungkin aku hanya usil. Raja leluhur berarmor emas menghela nafas saat dia merasakan sesuatu. Pangeran Suci berkata, apa maksudmu membunuhnya? Aku membunuhnya dalam pertarungan yang adil. Siapa yang bisa kamu salahkan karena tidak berguna? Bukankah kamu hanya ingin balas dendam? Mengapa kamu berkata begitu banyak? Petik 2. Kurang ajar. Kamu tidak menghormati para dewa. Kamu telah membunuh anak dewa. Berlututlah dan minta maaf. Teriakan singkat terdengar di langit, menyebabkan gunung-gunung bergemuruh dan runtuh. Puing-puing menembus awan, asap dan debu menutupi matahari, menyebabkan semua penonton ketakutan. Berdengung, gelombang tekanan yang besar turun, menimpa Pangeran Suci, Yevan, dan yang lainnya, ingin mereka berlutut di depan semua orang dan kehilangan muka di depan banyak sekali ras. Ini adalah kekuatan seorang Sein, yang sangat berat, seolah-olah sebuah wilayah bintang sedang runtuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar terlibat dalam perselisihan seperti itu. Namun, dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan Anda menghina Pangeran Suci. Raja leluhur yang mengenakan jubah perang emas giok berteriak. Boom! Dengan jentikan jarinya, 5 bekas luka hijau menyapu langit seperti naga biru, menyapu semua kekuatan suci dan menghalangi tekanan raja leluhur di langit. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Pangeran Suci dengan hormat membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu seperti ini. Saat itu, Kaisar Suci memerintah alam abadi tertinggi dan menyapu 9 langit. Kami semua menghormatinya. Sekarang putranya dalam kesulitan, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Terlebih lagi, meskipun saya tidak mengambil tindakan, masih ada orang lain yang akan mengambil tindakan. Petik 2. Jelasnya, meski Kaisar Pertarungan telah meninggal dunia, dia masih memiliki sekelompok pengikut setia. Hanya saja mereka biasanya tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Tahukah kamu bahwa dengan menjadi musuh kami, kamu telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali lagi? Kali ini, siapapun yang datang, percuma. Langit bergetar, sebanyak 5 sosok menakutkan turun, semuanya dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi. Begitu mereka muncul, semua makhluk hidup runtuh. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di hutan belantara yang luas. Masing-masing dari mereka tenggelam dalam cahaya suci. Sosok mereka kabur, dan semuanya sama kuatnya dengan dewa. Seluruh dunia sepertinya tidak mampu menampung tubuh asli mereka, menyebabkan kekosongan terus terdistorsi. Ini adalah raja leluhur kuno. Mereka telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun dan biasanya tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Tapi begitu mereka muncul, aura yang mereka pancarkan saja akan menyebabkan orang mengejang dan berlutut di tanah. Tanpa mencapai ranah ini, seseorang tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya mereka. Mereka memandang rendah semua makhluk hidup seolah-olah sedang menghadapi semut. Raja leluhur yang mengenakan pakaian perang emas hanyalah satu orang. Dia tidak bisa melawan mereka. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir batuk darah saat dia mundur. Tiba-tiba, gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas muncul, langsung menghalangi 5 raja leluhur yang agung. Setelah itu, awan keberuntungan turun, dan beberapa pengikut Tao Tua berjalan mendekat. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Orang-orang dari punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi telah tiba. Apakah kalian semua benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini? Raja leluhur dari 8 jenderal dewa saling berhadapan dengan dingin. Tentu saja, seorang Daois tua menjawab dengan tenang. Dia mengenakan mahkota emas murni di kepalanya dan jubah Taoisme kuno di tubuhnya.
Orang-orang di punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi benar-benar mengambil tindakan. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Beberapa ras kuno menjadi bingung. Punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi adalah kekuatan yang sangat besar di antara ras-ras kuno. Semua ras menghormati mereka. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi mereka? Mereka adalah ras kekaisaran besar di era kuno, dan seorang kaisar kuno sejati telah muncul sebelumnya. Dari sudut pandang tertentu, status 8 jenderal dewa juga sangat tinggi. Nenek moyang mereka adalah sekelompok jenderal ilahi yang mengikuti kaisar surgawi yang abadi. Prestasi mereka menggemparkan dunia, menyapu segala yang ada di hadapan mereka. Namun, kaisar surgawi yang abadi telah meninggal terlalu lama. Senjata kaisar kuno masih belum terlihat. Sementara itu, punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi bagaikan matahari tengah hari, dengan pakaian tempur tingkat kaisar tertinggal. Punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi, kalian seharusnya tidak terlalu sombong. Monyet ini membunuh putra dewa, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Apa hak kalian semua untuk menghentikan kami? Seorang raja kuno tingkat suci dari 8 jenderal dewa berbicara dengan dingin. Era besar telah muncul, dan 100 tongkang bersaing mengikuti arus. 10.000 ras bersaing, dan mayat ada di mana-mana di jalan. Kematian putra kaisar kuno tidak dapat dihindari. Keterampilan pangeran surgawi lebih rendah, dan dia terbunuh di tempat. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan atas hal ini, kata seorang penganut Taoisme tua dari punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi. Dia satu-satunya putra dewa, jadi bagaimana dia bisa mati tanpa alasan? Jangan berpikir bahwa punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi Anda adalah penguasa dunia, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Anda. Seorang raja kuno dari 8 jenderal dewa terus-menerus mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah putra kaisar surgawi yang abadi? Dia terbunuh dalam pertarungan yang adil, jadi apakah kamu ingin dia membayar dengan nyawanya? Logika macam apa ini? Seorang Daois tua berbicara. Tidak peduli apa, pangeran suci akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Seorang raja kuno meraung keras. Cahaya suci melonjak, menyelimuti gunung dan sungai. Betapa agungnya. Tawa dingin yang terdengar seperti bel perak terdengar. Awan keberuntungan 9 warna melayang di langit saat keindahan tiada taraf muncul dan turun. Dia tampak berusia tidak lebih dari 18 atau 19 tahun. Kulitnya seputih salju dan indah, dan auranya sangat halus. Rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti di dunia lain. Putri Ulat Sutra Ilahi telah tiba. Di bahunya, ada ulat sutra dewa seukuran telapak tangan. Sekarang, ia telah berubah menjadi harimau kecil seputih salju. Matanya yang besar dipenuhi dengan semangat, dan terlihat sangat naif. Putri Ulat Sutra Ilahi. Semua orang mundur karena terkejut, semuanya ketakutan. Penonton di kejauhan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Para penguasa gunung dari berbagai ras kuno semuanya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Putri pilihan surga ini tidak ada bandingannya di generasinya dan selalu mendominasi. Dia pernah berjuang melewati seluruh alam abadi tertinggi, dan sulit baginya untuk menemukan banyak lawan. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Putri Ulat Sutra, apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk menekan kami? Salah satu dari 8 jenderal ilahi berkata dengan dingin. Wajah jelek, enyahlah. Putri Ulat Sutra Ilahi sangat tajam dan tanpa ampun saat dia menegur beberapa raja kuno. Dengan teriakan ini, langit runtuh dan bumi berguncang hebat. Meski dia seorang wanita, namun auranya begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Raja-raja kuno di sisi lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Putri Ulat Sutra Ilahi, apakah kamu ingin menimbulkan kekacauan di antara 10.000 ras? Putra dewa tidak bisa mati sia-sia. Kamu tidak bisa menekan masalah ini, teriak raja kuno lainnya. Dia hanyalah seorang pangeran surgawi yang tidak berguna. Jika dia mati, biarlah, kata Putri Ulat Sutra dengan dingin. Kamu akan membayar harga karena bersikap tidak masuk akal, kata seorang raja kuno dengan dingin. Princess Divine Silkworm sederhana dan lugas. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, tanda jari yang jelas muncul di wajah raja kuno ini. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat tubuhnya terbang keluar. Semua orang terkejut. Putri Ulat Sutra Ilahi bahkan telah menamparkan seorang raja kuno. Hal ini membuat semua orang tercengang. Dia memang sekuat rumor yang beredar, tidak takut pada dunia. Saya mencoba berunding dengan Anda, tetapi Anda berbicara kepada saya tentang garis keturunan dan kekuatan dewa. Saya menggunakan tamparan untuk menamparkan Anda, tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak masuk akal. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kata Putri Ulat Sutra dengan suara magnetis. Dia menggunakan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok untuk membelai harimau putih kecil di bahunya. Baik itu ras manusia atau berbagai ras kerajaan kuno, mereka semua terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua menonton dengan tenang.
Masalah hari ini jelas tidak sesederhana dendam antar pangeran zaman dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menaklukkanmu? Raja kuno ini terkejut dan marah ketika dia menyentuh bekas jari di wajahnya. Putri Ulat Sutera Ilahi mencibir dan berkata, apakah menurutmu pangeran suci itu adalah siput yang menyedihkan? Dia adalah putra kaisar pertarungan, dan statusnya tidak kalah dengan putra kaisar langit kuno. Menghina dia sama dengan menghina kaisar suci yang lama. Kalian semua layak mati. Petik 2. Kamu akan menyesalinya. Putra dewa tidak bisa mati sia-sia. Dia harus membayar dengan darah dan membayar dengan nyawanya, kata seorang raja kuno dengan keras. Semuanya, apakah menurutmu kaisar langit abadi, yang dihormati oleh semua ras, bisakah kita membiarkannya begitu saja? Suara seorang raja kuno menembus langit dan bertanya kepada para ahli dari berbagai ras. Putra dewa tidak bisa mati sia-sia. Di belakangnya ada pasukan 8 jenderal dewa. Mereka secara alami marah dan meraung bersama, suara mereka mengguncang dunia. Saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Bisakah orang yang menghina kaisar suci hidup? Kata Putri Ulat Sutera. Bagaimana kaisar pertarungan bisa dibandingkan dengan kaisar surgawi yang abadi? Di antara 8 jenderal dewa, seseorang bergumam dengan kebencian yang tak ada habisnya. Aku baru saja selesai berbicara, dan kamu sudah menghina kaisar suci yang lama. Apa kamu benar-benar mengira aku hanya hiasan? Putri Ulat Sutera Ilahi mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengayunkannya ke depan. Dalam sekejap, darah berceceran. Ahaha, di depan mereka, terdengar serangkaian teriakan. Pasukan 8 jenderal dewa meledak dalam barisan. Pecahan tulang putih dan berbagai warna darah berceceran, membentuk ratapan kematian. Kamu berhenti. Raja leluhur terkejut. Di langit yang jauh, semua orang tercengang. Putri Ulat Sutera Ilahi terlalu ganas. Dengan lambaian tangannya yang ringan, dia telah memusnahkan seluruh pasukan dari 8 jenderal dewa. Mulai sekarang, dia hanya bisa disebut sebagai 7 jenderal dewa. Semua orang tidak berani bernapas dengan keras. Dewi yang sombong ini tampak halus dan cantik, tetapi ketika dia membunuh orang, dia bahkan tidak berkedip. Dia begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Putri Ulat Sutera Ilahi terlihat tenang dan tenang. Dia menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menyisir rambutnya yang indah dan berkata, aku hanya meniru kalian. Siapa yang takut pada siapa dalam hal mendominasi? Bukankah 8 jenderal dewa mendominasi dan mendominasi? Dia membunuh sekelompok orang tepat di depan Anda. Putri Ulat Sutera Ilahi menggunakan tindakannya untuk menjelaskan dan merespons. Putri Ulat Sutera, kamu terlalu sombong. Kamu harus tahu bahwa orang yang bisa menekanmu di dunia ini masih hidup. Suara dingin terdengar dari langit. Seorang pria dengan rambut seputih salju turun. Dia tampak berusia 30-an, tapi matanya dalam dan berpengalaman. Jelas sekali bahwa dia adalah raja kuno yang menakutkan. Dia, Raja Surgawi Bulan Perak, salah satu jenius yang paling menjanjikan untuk menjadi Sage Agung di era primordial. Dia mirip dengan 9 Raja Phoenix, Raja Surgawi Kilin, dan Putri Ulat Sutera Ilahi. Mereka semua secara pribadi telah dipuji oleh Kaisar Pertarungan. Berbagai suku kuno sedang gempar. Kemudian, mereka merasa ngeri. Segalanya menjadi tidak terkendali. Ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Haha, Putri Ulat Sutera tiba-tiba mendongak dan tertawa. Meski suara magnetisnya senyaman suara alam, semua orang bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi kaisar kuno? Sage Agung, apakah tuanmu ada di sini? Biarkan dia mencoba membunuhku lagi di kehidupan ini. Putri Ulat Sutera berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambai pada pangeran suci dan mengambil batang logam hitam di tangannya. Dia memakukannya ke tanah dan berkata, ini senjatanya. Tubuh semua orang menjadi dingin saat memikirkan kejadian di masa lalu. Selama tahun-tahun terakhir era primordial, setelah Kaisar Pertarungan meninggal, Putri Ulat Sutera Ilahi telah dipaku sampai mati oleh tombak Dewa Hitam. Raja Perang Suci bertempur dengan marah di hutan belantara timur dan berangkat ke gurun barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Langit telah memimpin 8 jenderal dewa untuk memburu Pangeran Suci. Tampaknya hal itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu bercampur dengan perseteruan antara raksasa purba. 1068. Batang besi tebal itu dimasukkan ke dalam bongkahan batu biru. Sepertinya itu tidak terbuat dari emas hitam. Itu tegas dan menakutkan, membawa warna merah tua seolah-olah telah berlumuran darah. Ini adalah senjata setan kuno. Meski bertahun-tahun telah berlalu, hal itu masih membuat hati orang-orang gemetar dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Putri Ulat Sutera Ilahi. Itu adalah kasus yang tidak ada petunjuknya. Pada tahun-tahun terakhir era kuno, setelah Kaisar Pertarungan meninggal, dunia berada dalam kekacauan. Beberapa tokoh luar biasa mengambil tindakan, berjuang hingga langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan para dewa melolong.
Dulu, tuan dari Raja Surgawi Bulan Peraklah yang menyerang Putri Ulat Sutra. Semua orang menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Raja Surgawi Bulan Perak mengejutkan era archaik dan dikenal sebagai salah satu eksistensi yang paling mungkin menjadi Sage Agung. Dia telah berjalan sangat jauh di jalur ini dan mungkin akan mengambil langkah itu dalam waktu dekat. Seberapa dalamkah kultivasi gurunya? Ranah apa yang telah dia capai? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Guru dari Raja Langit Bulan Perak adalah Petapa Agung Kunzou. Seseorang berkata dengan suara rendah dengan suara gemetar. Itu sebenarnya dia, Sage Agung Kunzou yang tak tertandingi menyapu era archaik dan berkuasa di 9 langit dan 10 bumi. Selain Kaisar Suci, siapa yang bisa menekannya? Petapa Agung Kunzou adalah dewa yang hidup di tahun-tahun terakhir era archaik dan salah satu eksistensi paling kuat. Dia adalah salah satu raksasa dan dapat mengabaikan seluruh planet kuno. Kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Tak seorang pun menyangka bahwa orang inilah yang menyerang Putri Ulat Sutra di masa lalu. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang berani berkomentar gegabah karena dapat dengan mudah berujung pada pemusnahan suatu klan. Saat itu, setelah dia selesai memurnikan sepotong logam suci, dia melemparkannya dari jarak 100.000 mil dan memakuku di depan kuil suci yang sunyi. Dia memandang rendah dunia. Sungguh menakjubkan. Putri Ulat Sutra Ilahi memandang ke langit dan dengan tenang menceritakan proses kematiannya. Melempar tombak dewa dari jarak 100.000 mil dan memakukan Putri Ulat Sutra yang kuat hingga mati. Tubuh semua orang langsung kedinginan. Konsep macam apa ini? Dia sangat kuat dan agak tidak nyata. Dia benar-benar mati seperti ini. Terlalu menakutkan. Semua orang berbicara dengan lembut, semuanya merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Teror Sage Kunzou yang agung tidak dapat diukur dengan penalaran normal. Dia luar biasa kuat. Putri Ulat Sutra Ilahi adalah dewi kebanggaan era primordial. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi Sage Agung, namun dia telah dipakukan sampai mati dengan mengangkat tangannya. Rahasia ini sangat mengejutkan. Dengan kematian Kaisar Pertarungan, dunia berada dalam kekacauan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang memahami dengan jelas tentang dendam di antara para raksasa. Sekalipun mereka memiliki pemahaman yang samar-samar, sulit untuk mengetahui segalanya. Di masa lalu, Kaisar Pertarungan menguasai dunia, dan semua ras tunduk padanya. Namun, dia sudah mati. Waktu telah berubah. Beberapa peraturan secara alami harus diubah, kata Raja Surgawi Silvermoon dengan tenang. Sayangnya, Kunzou belum membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar. Masih terlalu dini baginya untuk menetapkan aturan dan ketertibannya sendiri. Dia tidak memiliki kekuatan dan sikap seperti seorang penguasa yang memandang rendah dunia, jadi dia hanya bisa melenyapkan mereka yang menentangnya. Mata Putri Ulat Sutra Ilahi bersinar dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia mengambil langkah maju dengan aura yang mengesankan. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Pangeran Langit berani melakukan ini. Setelah bertahun-tahun mengincar putra Kaisar Pertarungan, dia tidak perlu takut. Dia sebenarnya memiliki Sage Agung Kunzou yang mendukungnya dari belakang. Hal ini sangat menakutkan. Ini melibatkan dendam era primordial antara eksistensi tertinggi. Pangeran Langit melakukan ini kemungkinan besar karena Sage Agung Kunzou menghasutnya untuk mengujinya. Dia ingin melihat alam apa yang telah dicapai oleh Buddha kemenangan di Gurun Barat dan reaksi seperti apa yang akan dia berikan. Dari sudut pandang tertentu, ini sama sekali bukan pertarungan antar pangeran kuno. Dari awal hingga akhir, ini adalah konfrontasi antara Sage Agung Kunzou yang tak tertandingi. Ini adalah gambaran badai yang akan menelan seluruh bintang kuno. Setelah bertahun-tahun, hanya surga yang tahu alam apa yang telah dicapai oleh Sage Agung Kunzou dan apakah dia telah mengambil langkah maju. Memikirkannya saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Kasihan sekali Pangeran Langit. Tidak peduli betapa tidak bergunanya dia masih memiliki fisik garis keturunan nomor 1 di dunia. Bahkan jika dia tidak bisa membuktikan daunnya, pencapaiannya tidak terbatas. Dia mati begitu saja, Sang Dewa Putri Ulat Sutra mengejek. Putri Ulat Sutra Ilahi, karena kamu tahu bahwa Petapa Agung Kunzou masih hidup, kamu harus sadar bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini, kata salah satu dari 8 jenderal ilahi. Putri Ulat Sutra Ilahi bahkan tidak berkedip. Dengan lambaian tangannya, tamparan keras mendarat di wajahnya, menghancurkan rahangnya di tempat dan membuat tubuhnya terbang ribuan kaki jauhnya. Ada keheningan yang mematikan di pegunungan dan lembah. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang terkejut di dalam hati mereka. Putri yang sombong ini terlalu mendominasi. Entah dulu atau sekarang, dia tidak pernah berubah. Ini adalah raja leluhur dari suatu generasi. Dia memukulnya begitu saja, dan itu adalah tamparan yang menggemparkan. Siapa yang akan percaya jika tersiar kabar? Itu seperti sebuah cerita fantasi.
Kamu, Raja Leluhur sangat marah, tetapi dia juga merasakan ketidakberdayaan. Dia benar-benar bukan tandingannya. Kamu, yang hanyalah keturunan dari 8 Jenderal Ilahi, berani menudingku berkali-kali. Tidak apa-apa jika kamu benar-benar seorang Jenderal Ilahi, tetapi sayangnya, kamu tidak lagi memiliki semangat dan kecakapan bertarung seperti nenek moyangmu, kata Putri Ulat Sutra tanpa ampun. Putri Ulat Sutra, kamu keterlaluan. Berhati-hatilah agar kamu tidak bisa bangkit lagi, kata Raja Surgawi Silvermoon sambil melangkah maju. Putri Ulat Sutra Ilahi tidak memperhatikannya. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah 8 Jenderal Ilahi dan berkata, apakah menurutmu kau bisa menjadi begitu perkasa hanya karena kau mendapat dukungan dari Petapa Agung Kun Zhou? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan melenyapkan ke-8 rasmu begitu saja? Entah itu ras manusia atau berbagai Raja Agung di era primordial, semuanya ketakutan. Cara Putri Ulat Sutra melakukan sesuatu sangatlah mudah. Dia menekan mereka sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa dan tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Silvermoon Heavenly King, kamu tidak bisa begitu saja menyaksikan Pangeran Surgawi mati sia-sia, kan? Salah satu dari 8 Jenderal Ilahi berkata, merasa tidak puas. Jatuhnya Pangeran Surgawi membuat orang menghela nafas. Dia adalah satu-satunya garis keturunan para dewa, dan fisiknya tak tertandingi di dunia. Ini adalah kerugian yang tak terukur bagi semua ras, jadi tentu saja dia tidak bisa mati sia-sia. Kata Raja Surgawi Silvermoon sambil berjalan ke depan, menatap Ye Fan dan Pangeran Suci dengan penuh perhatian. Tatapannya seperti dua bilah tajam. Dentang, Putri Ulat Sutra Ilahi melambaikan tangannya dan menghancurkan aura kuatnya tanpa menahan diri. Dia menghalangi jalannya dan berkata sambil tersenyum dingin. Kamu benar-benar seperti gurumu. Betapa hebatnya, menampilkan sikap seorang ahli tiada taraf di depan junior yang belum menjadi orang suci. Suatu hari, ketika Pangeran Suci mencapai ketinggian ini, seberapa besar keberanian yang Anda miliki untuk menghadapinya? Petik 2. Putri Ulat Sutra Ilahi, saya tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Pangeran Surgawi tidak bisa mati sia-sia. Anda tidak akan mampu menekan badai ini, kata Raja Surgawi Silvermoon dengan dingin. Aura Putri Ulat Sutra sangat mengintimidasi, dan dia benar-benar meremehkan mereka. Wajahnya penuh dengan rasa jijik saat dia berkata, kamu ingin berurusan dengan Pangeran Suci. Paling tidak, bunuh dulu kultivator manusia di sampingnya, karena aku tahu Pangeran Surgawi seharusnya mati di tangannya. Mata Raja Surgawi Bulan Perak tampak dingin ketika dia menatap ke arah Ye Fan dan berkata, bunuh orang ini terlebih dahulu, lalu kita bisa duduk dan berbicara. Mengenai bagaimana menghadapi Pangeran Suci, kita bisa mendiskusikannya. Benar, bunuh dulu kultivator manusia itu untuk dikorbankan demi jiwa kepahlawanan Pangeran Surgawi. Kita pasti tidak bisa melepaskannya. Banyak dari 8 Jenderal Dewa meraung dengan marah. Hahaha, Putri Ulat Sutra Ilahi tertawa keras, tapi kedengarannya agak dingin tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Dia seperti seorang permaisuri yang menguasai dunia ketika dia berkata, sungguh menggelikan. Aku bahkan belum mengatakan apapun, dan kalian sudah menaikkan persyaratan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berdiri di depan saya dan menatap saya dengan dingin, Anda semua harus memikirkannya. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Petik 2. Dia ingin melenyapkan begitu banyak musuh besar. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka wanita jenius ini begitu mendominasi. Apakah dia akan membunuh semua orang? Kamu, sombong sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kaisar kuno punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi? Raja-raja kuno di sisi lain sangat marah. Ekspresi Raja Surgawi Silvermoon sangat dingin ketika dia menatapnya dan berkata, kamu bahkan mungkin tidak bisa melindungi Pangeran Suci. Ketika Kaisar Pertarungan memandang rendah dunia dan memandang rendah 9 langit dan 10 bumi, di mana kamu? Mengapa kamu tidak berani melompat keluar? Putra satu-satunya menggunakan kemampuannya sendiri untuk membunuh Pangeran Suci yang tidak berguna, dan kalian semua melompat keluar dengan tidak sabar. Betapa mampunya. Putri Ulat Sutra Ilahi mengalihkan pandangannya ke semua orang. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa mengubah apapun. Jangan berpikir bahwa hanya ada satu Buddha pejuang kemenangan di dunia ini, dan ada pakar lain yang tak tertandingi di antara segudang ras, kata Raja Surgawi Silvermoon dengan dingin. Benar, darah ganti darah. Mereka yang membunuh akan mati, teriak seorang radikal di antara 8 Jenderal Dewa. Itu benar, kalian sudah terbiasa mengamuk selama bertahun-tahun, mengejar Pangeran Suci. Hari ini, kalian semua harus mati. Darah ganti darah, kata Putri Ulat Sutra tanpa ampun sambil menamparkan ke depan dengan satu tangan. Harimau putih kecil di bahunya yang telah berubah dari Ulat Sutra Dewa buru-buru menutupi mata hitam besarnya. Puff, cahaya berdarah meledak, dan sejumlah besar dari 8 Jenderal Dewa tewas.
Raja Surgawi Silvermoon buru-buru menghentikannya, dan beberapa raja leluhur juga menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan serangannya. Tidak ada yang menyangka pertempuran itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Meskipun Putri Ulat Sutra Ilahi tampak halus dan cerdas, tindakannya tegas dan dingin. Dia menyerang sendirian dan menyelimuti raja leluhur dengan bola cahaya suci. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan melepaskan serangan pasti membunuh. Ahaha, tangisan sedih terdengar di langit. Raja leluhur primordial ini berjuang keras, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Dia hancur hidup-hidup, dan darah sucinya jatuh ke pegunungan. Gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Raja Surgawi Bulan Perak berubah menjadi seberkas cahaya perak dan langsung menuju ke arah Ye Fan dan Pangeran Suci. Dia ingin membunuh mereka semua. Bang! Namun, kecepatan Putri Ulat Sutra Ilahi terlalu cepat. Dia muncul di hadapannya hampir dalam sekejap. Dia menamparkan dengan tangannya yang seperti batu giok dan mendorongnya kembali. Dia berteriak, "Putra Kaisar Suci," namun seseorang masih berani membunuhnya ketika dia berada di pihak yang benar. Apakah dia tidak sebanding dengan seorang pangeran mati yang tidak berguna? Akan kulihat siapa yang berani menyentuh Pangeran Suci dan teman-temannya. Aku akan membunuh semua klan mereka. Petik 2. Putri Ulat Sutra Ilahi, kamu telah membunuh seorang raja kuno tingkat Saint. Kamu harus memahami apa yang telah kamu lakukan. Tanggunglah konsekuensinya. Mata Silvermoon Heavenly King memancarkan cahaya yang sangat dingin. Jadi bagaimana kalau aku membunuhnya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukan hanya itu, tapi aku juga akan menghapus 8 jenderal dewa dari nama mereka selamanya dan menjadikan mereka sejarah. Kata Putri Ulat Sutra dengan nada mendominasi. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Putri dari punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi ini benar-benar menakutkan. Dia ingin melenyapkan klan 8 jenderal dewa sekaligus. Itu cukup untuk mengejutkan seluruh planet kuno. Beberapa raja leluhur di antara 8 jenderal dewa terkejut dan marah. Kamu telah mempermalukan kaisar pertarungan selama bertahun-tahun. Aku akan melunasi hutang ini bersama-sama. Tak satu pun dari kalian akan selamat. Bahkan Kun Zhou tidak akan bisa melindungimu. Aku ingin menyelesaikannya, skor lama bersamanya untuk waktu yang lama, teriak Putri Ulat Sutra. Rambut ungu mudanya berkibar tertiup angin, dan 2 pancaran cahaya menakutkan keluar dari matanya yang besar dan cerdas. Dia maju selangkah dan menyerang lagi. Kurang ajar, Raja Surgawi Silvermoon menghentikannya. Menurutku kaulah yang kurang ajar. Bukankah itu hanya Sage Agung Kun Zhou? Setelah menyelidiki selama bertahun-tahun, bawa dia ke sini. Tegur Putri Ulat Sutra. Sebelum tuanku mengambil tindakan, aku akan mengurus Pangeran Suci dan kultivator manusia itu terlebih dahulu. Aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Raja Surgawi Silvermoon berteriak dan meraih Ye Fan dan Pangeran Suci. Bang! Tiba-tiba, sebuah tangan emas besar menamparkan dari langit, dan Raja Surgawi Bulan Perak terlempar. Semua persendian di tubuhnya retak, dan semua tulang di tubuhnya patah. Meskipun kakak laki-lakiku sudah lama meninggal, garis keturunan kera pejuang suci belum jatuh ke titik di mana siapapun bisa menindas kita. Suruh Kun Zhou datang dan menemuiku. Seekor monyet tua dengan bulu emas berkilauan dan aura mendominasi muncul di tempat kejadian. 1069. Raja Surgawi Bulan Perak terkenal sepanjang zaman purba. Dia adalah seorang suci kuno yang dihormati oleh semua ras. Kultivasinya sangat mendalam, dan dia mungkin bisa menapaki jalan Sage Agung hanya dengan pencerahan sesaat. Namun kini, tulangnya patah, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia hampir berubah menjadi pati daging. Rambut putih keperakannya berlumuran darah. Dia hampir terbunuh oleh telapak tangan. Dia berdiri dengan susah payah. Cahaya suci mengelilingi tubuhnya, dan persendiannya retak. Sangat sulit untuk menghubungkannya. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Raja Perang Suci yang terkenal itu. Kekuatannya mengguncang zaman purba, dan auranya mampu menelan gunung dan sungai. Tidak masalah baginya untuk mencabut lusinan atau bahkan ratusan ras. Menantangnya saat ini berarti dia lelah hidup dan dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Raja Surgawi Silvermoon tahu betul bahwa tidak peduli betapa hebatnya dia, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terlepas dari beberapa hegemoni alam abadi tertinggi, siapapun di depan Raja Surgawi ini harus sujud bahkan jika mereka adalah naga atau harimau. Raja Perang Suci masih sama. Gayanya tidak berubah. Dia masih mendominasi. Sudah berapa tahun? Ini seperti mimpi. Raja Perang Suci adalah puncak yang tak terkalahkan, tapi dia masih sama. Aku masih ingat gayanya yang tak tertandingi ketika dia bertarung di mana-mana. Semua klan terkejut, semuanya terguncang. Entah itu ras kerajaan atau ras kerajaan kuno, semua pemimpin ras sangat terkejut.
Setelah zaman purba, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Perang Suci di dunia ini. Waktu membuat seseorang menjadi tua. Raja Perang Suci masih muda dan penuh semangat. Dia memandang rendah dunia, dan darahnya untuk berperang menyapu segalanya. Tapi sekarang, dia juga memiliki jejak perubahan. Mata dan alisnya memiliki suatu tanda waktu yang sangat berat. Waktu itu seperti air. Ia mundur dalam sekejap mata. Meskipun ia telah menjadi Buddha pemenang, gayanya tidak berubah. Banyak orang yang sangat bersemangat. Di era itu, Raja Perang Suci jelas merupakan sebuah legenda. Dia adalah pejuang yang tak terkalahkan di hati banyak anggota ras muda kuno. Mereka semua mengagumi sosoknya yang tidak terjangkau. Bertahun-tahun telah berlalu, dan anak-anak di masa lalu telah tumbuh dewasa. Banyak dari para kultivator kuat yang telah membuka segel sumber ilahi kini bahkan lebih tua. Melihat Raja Perang Suci lagi, semua orang dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Sosok yang tak terkalahkan ini, meskipun kultivasinya tinggi dan terus memperpanjang umurnya, masih terlihat agak tua. Salam, Raja Sage. Raja leluhur yang mengenakan jubah perang hijau keemasan sangat bersemangat. Dia melangkah mendekat dan memberi hormat. Tubuhnya bahkan gemetar karena kegirangan. Saat itu, ketika kamu mendominasi dunia, aku masih anak-anak. Meskipun dia telah menjadi saint dan dihormati oleh semua ras, dia tetap merasa bersemangat ketika melihat pahlawan besar di dalam hatinya. Salam, Raja Sage. Di pegunungan yang jauh, 7 atau 8 sosok tiba-tiba terbang keluar. Mereka semua adalah raja leluhur suatu klan, dan semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Mereka sangat bersemangat. Mereka sama dengan raja leluhur yang mengenakan armor pertempuran emas giok. Mereka telah memuja Battle Saint ini sejak mereka masih muda, dan mereka sudah cukup menonjol. Kini setelah mereka menjadi pemimpin ortodoksi masing-masing, emosi dan emosi mereka tidak berubah. Dulu, Raja Perang Suci tidak takut pada apapun. Kepribadiannya diketahui semua orang. Dia pernah menyapu dunia dengan kekuatannya sendiri dan bertarung mati-matian ke segala arah, menyebabkan dunia bergetar. Kalian semua, bangunlah, kata monyet tua. Rambut emas di tubuhnya tembus cahaya dan mempesona. Dia memancarkan aura agung bahkan tanpa merasa marah. Dia seperti reinkarnasi dari dewa pertempuran. Hanya dengan berdiri di sana, semua orang gemetar. Di kejauhan, wajah 8 jenderal semuanya pucat. Tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan para Raja Sage kuno tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Seberapa kuatkah Raja Surgawi Bulan Perak? Seberapa sombongnya dia tadi? Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di samping dengan tubuhnya yang terluka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sage King. Beberapa anggota ras kuno benar-benar meneteskan air mata di wajah mereka. Sudah 1 juta tahun sejak mereka berpisah. Setelah melarikan diri dari sumber ilahi dan datang ke dunia besar ini adalah pertama kalinya Raja Perang Suci muncul di hadapan mereka. Paman, monyet juga tersedak isak tangisnya. Dia tidak bertemu paman ini selama beberapa tahun terakhir. Dia tahu bahwa kerabatnya ini tidak punya banyak umur lagi. Hanya ada satu jalan di depannya, dan itu adalah menerobos. Kalau tidak, dia tidak akan jauh dari kematian. Ini karena Victorious Fighting Buddha telah bangkit selangkah lebih awal dibandingkan anggota ras kuno lainnya. Dia telah melarikan diri dari sumber ilahi 2000 tahun yang lalu. Usianya saat ini sungguh mengejutkan. Yevan juga menghormati Buddha pejuang kemenangan ini. Bersama Pangeran Suci dan Jizi, mereka membungkuk padanya. Hanya Kaisar Hitam yang tidak bergerak dan hanya mengangguk. Raja Perang Suci adalah legenda hidup. Saat itu, banyak orang mengatakan bahwa jika dia tidak dilahirkan di era yang sama dengan kakak laki-lakinya, dia mungkin juga akan membuktikan dalamnya. Pengaruh dilahirkan di era yang sama dengan Kaisar Pertarungan sangatlah parah. Meskipun dia disegel dalam sumber ilahi dan bersembunyi di era ini, masih ada beberapa jejak Dao pada dirinya. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama bersama, dan sangat sulit baginya untuk membuktikan Dao-nya. Kaisar Pertarungan memerintah zaman kuno. Dia dihormati oleh langit dan bumi dan dihormati oleh semua ras. Dan adik laki-lakinya juga sangat luar biasa. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menaklukkan dunia dan menyapu segalanya. Dia secara alami dikagumi dan menjadi pahlawan di hati banyak anggota ras kuno. Kalian semua, bangkitlah. Mata monyet tua itu tajam, dan suaranya seperti bunyi lonceng emas. Suaranya nyaring dan kuat. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, bertahun-tahun telah berlalu. Beberapa hal harus segera berakhir. Putri Ulat Sutera Ilahi memasang ekspresi damai dan air mata berlinang. Melihat ke belakang yang agak tua, dia tidak lagi memiliki sedikit pun dominasi. Sebenarnya ada sedikit kelembutan dan kelembutan. Harimau putih seukuran telapak tangan di bahunya yang telah berubah dari ulat sutra ilahi mendarat di Raja Perang Suci dengan suara mendesing. Ia tidak takut sama sekali dan menarik rambutnya untuk menunjukkan keberadaannya. Monyet tua itu perlahan berbalik,
memandang Putri Ulat Sutra, dan berkata, "Tidak peduli siapa yang datang hari ini, saya akan mencari keadilan. Ini adalah sumpah dan juga deklarasi. Raja Perang Suci akan mengambil tindakan dan mengakhiri semua dendam di zaman kuno." Hal ini membuat darah sebagian pengikutnya melonjak. Tubuh mereka gemetar dan mereka sangat gembira. Mata Putri Ulat Sutra Ilahi berkaca-kaca. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Raja Perang Suci telah menahan amarahnya dan ingin bertarung demi dia. Di kejauhan, semua ras gemetar. Semua orang tahu bahwa badai besar akan segera dimulai. Tidak ada yang akan melupakan kekacauan yang terjadi setelah Kaisar Suci meninggal. Putri Ulat Sutra Ilahi telah dijepit hingga mati. Raja Perang Suci telah melolong dalam kesedihan dan bertarung di hutan belantara timur, namun pada akhirnya, dia tidak mampu membalikkan keadaan. Ketika Putri Ulat Sutra Ilahi meninggal, dia menangis 3 kali dan meninggalkan gurun barat. Dalam hidup ini, selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun yang bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhmu. Setelah mengatakan ini, monyet tua itu berbalik. 2 pancaran cahaya tajam keluar dari matanya, dan itu sangat mengesankan. Banyak ras kuno yang diliputi emosi. Mereka semua melihat sosok yang tidak terlalu agung ini dan ingin mengaum dengan keras. Kaisar pertarungan telah meninggal, tetapi pengaruhnya masih besar. Banyak ras kuno yang bersedia mengikutinya. Mungkin Pangeran Suci belum memiliki kekuatan seperti itu, tapi begitu monyet tua itu menonjol, ia akan segera mengguncang hutan belantara timur. Pengaruh semacam ini tidak ada bandingannya. Itu adalah hasil dari pencapaian pertempurannya yang termasyhur di masa lalu. Itu sepenuhnya akibat menyapu dunia dengan tongkat besi. Garis keturunan kera perang suci jumlahnya sedikit, tapi mereka selalu berdiri tegak. Salah satu dari mereka bisa menyebabkan awan dan hujan hanya dengan membalikkan tangan. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka mampu menguasai era archaik dengan hanya beberapa orang. Di kejauhan, suara tua terdengar, menyebabkan langit bergemuruh. Keempat lautan melonjak, langit bergemuruh, dan ratusan ribu gunung bergema bersama. "Kun Zhou, keluarlah!" teriak Putri Ulat Sutra. 2 pancaran cahaya menyala keluar dari matanya saat dia melihat ke arah cakrawala. Ras Ulat Sutra Ilahi memiliki 9 transformasi, dan legenda mengatakan bahwa mereka memiliki 9 kehidupan tersembunyi. Sepertinya itu benar, tombak saat itu sudah cukup untuk merenggut nyawamu, tapi siapa sangka setelah era archaik berlalu, kamu akan muncul kembali di dunia ini. Seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan mahkota kaisar di kepalanya, dan rambut abu-abunya tersebar. Bahkan matanya abu-abu, dan tatapannya menakutkan. Itu membuat semua raja besar kuno gemetar dan ingin berlutut. Dia mengenakan jubah perang berwarna putih bulan dengan pecahan emas ilahi tertanam di dalamnya, melindungi bagian vital tubuhnya. Bahkan ada sepotong emas hitam yang melindungi platform abadi di antara alisnya. Itu adalah material ilahi Great Emperor sejati, dan itu berubah menjadi matahari hitam yang menghalangi di sana. Tubuhnya tinggi, dan matanya pernah mengalami perubahan hidup. Meskipun dia memiliki energi darah yang tak ada habisnya, sulit untuk menyembunyikan usia tuanya. Umurnya pastinya tidak lama, dan dia telah berjalan sangat jauh di jalan yang sepi ini. Keturunannya bahkan tidak bisa memandangnya. Kun Zhou, Buddha berambut emas menyipitkan matanya, dan ketika mata emasnya membuka dan menutup, muncul cahaya yang menyilaukan. Lingkungan sekitar sepi, dan semua orang hampir tercekik. Kedua sage agung dari era archaik telah bersatu kembali begitu saja. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menggemparkan dunia. Emosi Ye Fan berfluktuasi. Konfrontasi antara 2 eksistensi yang berdiri di puncak dunia saat ini membuatnya melihat gumpalan jalan keabadian. Darah emas di tubuhnya melonjak hebat, dan sulit baginya untuk tenang. Raja Perang Suci, setelah berpisah di era archaik, kamu masih tetap anggun seperti sebelumnya. Bertemu lagi di kehidupan ini, sungguh membuat seseorang menghela nafas dengan penyesalan. Kun Zhou berdiri di sana, rambut abu-abunya berkibar tertiup angin. Mata abu-abunya sedalam 2 wilayah bintang, dan di dalamnya terdapat pemandangan penciptaan dunia dan kelahiran semua makhluk hidup. "Tuan," Raja Surgawi Silvermoon membungkuk hormat. Kun Zhou melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya abadi terbang keluar dan memasuki tubuhnya. Tulang yang sulit disambung kembali, serta daging yang patah, dengan cepat sembuh. Dalam sekejap mata, energi darahnya terisi kembali, dan dia pulih ke keadaan semula. "Salam, Petapa Agung Kun Zhou." Di belakangnya, 8 jenderal ilahi membungkuk bersama, dan bahkan raja leluhur pun membungkuk. Mereka semua sangat serius, dan kepercayaan diri mereka langsung meningkat. "Bangkit," kata-kata Kun Zhou sangat ringan, tetapi tidak memungkinkan siapapun untuk menolaknya. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka, dan bahkan sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala untuk melihat tubuh aslinya. Ini tidak disengaja. Seorang ahli yang tiada taranya secara alami berdiri di sini, dan dia memiliki aura semacam ini yang berkuasa di dunia. Semua makhluk hidup harus sujud padanya. "Selamat,
Kamu telah mengambil setengah langkah penting lagi di jalur ini. Bakat dari silsilah kera perang suci memang menantang surga. Betapa agung Kun Zhou menghela napas. Kamu juga tidak buruk, monyet tua itu mengangguk. Saya masih belum melupakan pertempuran tahun itu. Meskipun Anda terluka parah dan melarikan diri ke gurun barat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membunuh paman saya itu. Tidak lama setelah kekacauan besar berakhir, dia meninggal dalam meditasi. Kata Kun Zhou, rambut abu-abunya berhamburan tertiup angin. Saya pikir Anda akan datang bersamanya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan mati. Sayang sekali, kata Buddha pejuang kemenangan. Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin ketika mendengar ini. Silsilah Kun Zhou jelas sangat menakutkan di zaman kuno. Satu garis keturunan memiliki dua Sein Agung, menyebabkan seluruh planet kuno bergetar. Selain garis keturunan Kaisar Suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Dikabarkan bahwa Paman Kun Zhou adalah yang paling menakutkan. Dia pernah menjadi lawan terkuat dalam kehidupan Kaisar Pertarungan, dan namanya mengejutkan selama berabad-abad, melampaui semua Sein kuno di masa lalu. Pamannya itu, menjalani kehidupan kedua. Di mata banyak orang, dia melampaui Kaisar kuno di zaman kuno yang belum membuktikan dao mereka, tetapi pada akhirnya, tetap saja Kaisar Suci yang menantang surga dan berhasil membuktikan daonya. Setelah pertempuran itu, kultivasi Paman Sage Agung Kun Zhou tampaknya. Orang-orang tidak akan lupa bahwa dia adalah sosok dari era yang sama dengan Kaisar Pertarungan. Keberanian ilahinya tak tertandingi, dan dia telah bersaing dengan Kaisar Suci selama bertahun-tahun dalam upaya membuktikan daonya. Alasan mengapa ayahku hanya menjalani satu kehidupan berhubungan dengan orang itu, kata Pangeran Suci dengan sedikit kesedihan. Ye Fan terkejut, dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kaisar Pertarungan menemui masalah dalam kultivasinya, dan dia hampir mati sebelum membuktikan daonya. Sebenarnya ada banyak rahasia yang tersembunyi. 1070. Sage Agung Kun Zhou memiliki paman klan bernama Dike. Dia sangat berbakat dan bisa meremehkan masa lalu dan masa kini. Dia bahkan satu tingkat lebih kuat dari Kaisar kuno pada usia yang sama, dan namanya mengguncang seluruh alam abadi tertinggi. Bakat Dike sangat mengejutkan dan dia menjadi terkenal di usia muda. Dia pernah menantang para ahli dari 12 ras dalam satu malam, mengejutkan seluruh dunia. Sayangnya, kera pertempuran suci muncul di era itu. Dia juga memiliki tulang abadi dan otot dewa, dan dia terkenal karena kecakapan bertarungnya. Mereka menjadi dua bintang suci yang paling cemerlang. Cukuplah jika hanya ada satu orang jenius seperti itu. Tentu saja merupakan sebuah tragedi bagi mereka berdua untuk hidup di era yang sama. Akibatnya, banyak pertempuran puncak terjadi, dan pertempuran ini tercatat dalam sejarah para dewa primordial. Di era primordial, banyak sekali ras berkumpul. Persaingan di era yang begitu hebat adalah yang paling kejam. Ingin membuktikan dao seseorang dan menjadi seorang kaisar benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Seseorang harus mengalahkan para jenius dari berbagai ras. Keduanya melewati era primordial, namun pada akhirnya, tak terhindarkan bahwa mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Dari alam Dao Severing, ke Sein King, dan kemudian ke Great Sage, tidak diketahui berapa kali mereka bertarung. Setiap pertempuran bisa dikatakan menggemparkan dunia. Dapat dikatakan bahwa di mata ras kuno, mereka adalah rival seumur hidup. Pertarungan paling legendaris adalah pertarungan saat keduanya menjadi Sein King. Keduanya terluka parah dan keduanya diambang kematian. Dike berjuang melewati garis hidup dan mati. Setelah pertempuran itu, vitalitasnya tiba-tiba meningkat dan dia menjalani kehidupan kedua, menggandakan umurnya. Tidak diragukan lagi ini adalah peristiwa sensasional yang mengejutkan seluruh zaman purba. Banyak sekali ras yang gempar dan hampir semuanya mengira Dike akan menang dan menjadi kaisar berikutnya di era primordial. Sangat sedikit orang yang bisa menjalani kehidupan kedua tanpa membuktikan dao mereka. Namun, bukan berarti tidak ada contoh. Dike dan Raja Ilahi berjubah putih Jiang Taixu ada di antara mereka. Saat itu, berbagai ras berpikir bahwa Dike pasti bisa tertawa sampai akhir karena kera pertempuran suci terluka parah dan menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Namun, dalam pertarungan terakhir antara mereka berdua di alam Sage Agung, prediksi semua orang salah. Ayah monyet tak tertandingi dan terpesona pada zaman purba. Meskipun ia nyaris lolos dari kematian, pada akhirnya ia menang dan menekan Dike, menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Kemudian, Dike mengalami depresi sepanjang hidupnya, dan kultivasinya tidak meningkat sedikit pun. Dia berhenti di penghalang Sage Agung, dan tidak peduli bagaimana waktu berlalu, dia tidak mengambil langkah maju. Lingkaran cahaya pada tubuh sosok surgawi yang mengguncang dunia dengan cepat meredup, dan tidak lagi bersinar dengan cahaya yang membara. Itu berakhir dengan menyedihkan. Meskipun ayah monyet mengalami kemunduran, dia terus maju dengan berani di jalur pembenaran. Dia tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi, kecemerlangannya yang mempesona menerangi seluruh alam abadi tertinggi. Bukan karena ayah monyet itu tidak membayar harganya.
Dalam pertarungan hidup dan mati seumur hidupnya dengan Dike, luka-lukanya telah terakumulasi seiring berjalannya waktu, dan itu sebenarnya telah menjadi jenis luka tersembunyi dari Great Dao. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia mencoba menerobos ke alam Kaisar Dao Ekstrim dan melakukan langkah terakhir untuk membuktikan Dao-nya, sebuah bencana besar terjadi. Luka tersembunyi dari Great Dao berkobar, dan dia hampir mati. Konsekuensi dari hal ini sangatlah serius. Pertama kali dia menguatkan Dao, dia hampir dijatuhi hukuman mati. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa berhasil, karena menguatkan Dao lagi akan jauh lebih sulit. Namun, ayah monyet bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ketika dia memahami Dao dan menguatkan Dao, dia mengalami kecelakaan dan berada di ambang kematian. Dia menggunakan obat abadi, persik keabadian, untuk bertahan hidup. Setelah dia keluar, dia penuh semangat, menerobos ke alam Kaisar Dao Ekstrim lagi, berhasil dalam sekali jalan. Dapat dikatakan bahwa saat itu, bola mata semua orang terbelalak. Itu jauh lebih sulit daripada pertama kali dia menguatkan Dao, namun dia berhasil melewatinya dalam sekali jalan, sama sekali tanpa cedera. Kecakapan tempurnya mencapai tingkat yang menantang surga. Dike menjalani kehidupan kedua. Bakatnya jarang terlihat sejak zaman kuno, dan akar abadinya menggemparkan dunia, sulit ditemukan di dunia. Namun, dia dikalahkan. Emperor of Fighting nyaris lolos dari kematian, mengalami segala macam cobaan dan kesengsaraan, namun pada akhirnya, dia menang. Dia belum pernah dikalahkan sepanjang hidupnya, dan kecakapan tempurnya adalah yang terhebat. Dia dihormati sebagai Kaisar Suci. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, sebanding dengan Kaisar Langit kuno. Ayahku mungkin memiliki umur terpendek di antara para kaisar kuno, tetapi kultivasinya berada di urutan paling depan. Monyet itu berkata dengan lembut. Kaisar pertarungan hanya hidup sekitar 10.000 tahun lebih sedikit. Dibandingkan dengan kaisar kuno lainnya, dia bisa dikatakan mati secara heroik. Alasan pertama adalah karena dia telah menggunakan obat abadi, persik keabadian. Alasan kedua adalah karena dia terlalu kuat. Dia berubah menjadi dewa perang di dunia fana, memahami Dao dan berkultivasi terlalu mendominasi, menghabiskan terlalu banyak esensi hidupnya. Kaisar pertarungan menentang langit, tetapi pada akhirnya, dia gagal pada langkah terakhir, tidak mampu berubah menjadi dewa perang. Dampak kematiannya sangat besar, mengubah seluruh dunia sebelumnya. Vitalitas wilayah utara menghilang, tanah menjadi merah tanpa akhir, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tentu saja, bahkan jika kaisar pertarungan tidak berubah menjadi dewa perang, hukum Great Dao pasti akan berubah, hanya saja hal itu diajukan selama bertahun-tahun. Sungai besar mengalir ke timur, ombak menghanyutkan semua pahlawan. Para kaisar kuno bersaing untuk mendapatkan supremasi, tetapi mereka semua berubah menjadi debu. Kun Zhou berkata sambil menghela nafas. Dike meninggal. Aku masih merasa agak sulit mempercayainya. Buddha pejuang kemenangan mengerutkan kening. Ini adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan kaisar pertempuran suci. Ini adalah saingan seumur hidupnya. Kecemerlangannya menerangi era kuno, menghadap ke masa. Dia membalikkan dua kehidupan, menciptakan keajaiban. Dia tinggal sedikit lagi untuk menjadi makhluk tertinggi. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak hidup di era yang sama dengan ayah monyet, dia pasti telah membuktikan Dao-nya, dan kecakapan bertarungnya akan lebih tinggi dari rekan-rekannya di zaman kuno. Bahkan kaisar pertarungan pun meninggal, belum lagi pamanku. Wajar jika dia meninggal, kata Kun Zhou. Dia menjalani kehidupan kedua, dan umurnya lebih panjang dari umurmu, kata Raja Pertempuran Suci. Semua orang juga bingung. Bakat Dike terlalu tinggi, dan dia telah membalikkan dua nyawa. Esensi hidupnya tidak terbatas, dan dia bisa hidup sangat lama. Dia memang sudah lama terkubur dalam debu. Kun Zhou menghela nafas. Saat itu, kaulah yang memintanya untuk bergerak, kan? Kalau tidak, dia sudah lama menjauhkan diri dari urusan duniawi. Bagaimana dia bisa membawa bencana ke dunia? Mata emas Raja Pertempuran Suci setajam pisau. Benar, akulah yang memintanya untuk bergerak. Kun Zhou tidak menyangkalnya. Semua orang kaget, lalu lega. Memikirkan kembali periode waktu itu, sebagian kabut hilang. Kaisar pertarungan bangkit dengan cara yang tak terhentikan, dan Dike, yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya, menemui akhir yang tragis. Lawan seumur hidupnya tidak pernah bertemu lagi. Ayah monyet membuktikan Dao-nya dan menjadi Kaisar Suci. Dia sama sekali tidak peduli dengan dendam masa lalu. Meskipun dia tak terkalahkan di dunia, dia tidak menekan ras Kaisar pertarungan. Saudaramu punya semangat untuk menaklukkan gunung dan sungai, jadi tentu saja dia tidak akan menemukan masalah dengan pamanku. Dia juga tidak punya keinginan untuk membalas dendam. Kun Zhou berkata dengan tenang, menjelaskan alasan mengapa Dike mengambil tindakan. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak melanggar aturan dan keluar dari dunianya yang tidak berubah, dia tidak akan bisa membuktikan Dao-nya bahkan jika dia memiliki bakat terhebat dalam sejarah.
Itu sebabnya dia bergerak. Buddha pejuang kemenangan bertanya dengan tenang. Itu benar. Mematahkan belenggu hidup seseorang berarti melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan atau tidak dapat dilakukan secara normal. Bakatnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Suci, jadi dia memahami hal ini lebih dari aku, kata Kun Zhou. Aku tahu itu. Dengan temperamennya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Kamu benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk membujuknya, kata monyet tua itu. Penilaiannya terhadap Dike sangat tinggi. Bagaimanapun juga, Dike adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan kaisar pertarungan. Sepanjang hidupnya, dia hanya kalah dari kakak laki-lakinya. Ini semua adalah rahasia kuno. Jika mereka tidak diberitahu, orang-orang di dunia tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan mereka yang berada di alam kaisar Dao ekstrim memiliki segala macam ketidakberdayaan. Setelah mempelajarinya, semua orang hanya bisa menghela nafas pelan. Dike bergerak. Meskipun dia dikalahkan oleh kaisar pertarungan dan kultivasinya tidak meningkat sedikit pun, dia tetaplah seorang sage agung yang menakutkan. Saat itu, adik laki-laki dari seseorang yang sekuat Kaisar Suci juga terluka parah dan diambang kematian setelah pertempuran. Dia menangis sedih dan melarikan diri ke gurun barat. Pamanku bertarung imbang denganmu. Ketika dia kembali, dia semakin tertekan dan meninggal tidak lama kemudian. Semua orang merasa ngeri. Seng King pertarungan yang menang sebenarnya berhasil membunuh Dike dalam pertempuran saat itu. Ini jelas merupakan peristiwa mengerikan yang mengguncang seluruh zaman kuno. Itu adalah sesuatu yang bisa dicatat dalam sejarah para dewa. Dua bersaudara dari satu klan, keduanya mampu bersaing dengan Dike. Ini benar-benar menantang surga. Semua ras kuno tercengang. Siapa Dike? Dia seharusnya membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar. Selain itu, kemungkinan besar dia akan menjadi kaisar kuno yang luar biasa. Semuanya karena dia dilahirkan pada waktu yang salah. Siapa yang mengira bahwa adik laki-laki kaisar pertarungan tidak akan lebih lemah dari kakak laki-lakinya? Jika bukan karena era ini, mereka mungkin satu klan dengan dua kaisar. Terlepas dari apakah itu manusia atau ras kuno, setelah mengetahui rahasia ini, emosi mereka melonjak. Mereka sulit mengendalikan darah dan tidak bisa tenang. Hanya ada sedikit orang dalam garis keturunan keras suci pejuang kemenangan, namun mereka menjadi klan kekaisaran besar di zaman kuno. Ini sama sekali bukan suatu keberuntungan. Ada alasan bagus untuk hal ini. Garis keturunan mereka secara umum mampu menjadi Seng King dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Ketika kaisar pertarungan berusia 5 atau 6.000 tahun, ayahnya masih hidup. Justru karena itulah dia memiliki seorang adik laki-laki. Saat itu, Kaisar Suci Agung adalah sosok legendaris yang meninggalkan banyak legenda. Dalam keadaan seperti itu, api gosip di hati Ye Fan menyala terang. Mau tak mau dia bertanya pada monyet itu, tetapi monyet itu tergagap dan tidak mau bicara banyak. Dike sudah tidak ada di sini lagi. Kamu berani melawanku sendirian, kata Raja Pertempuran Suci. Semangat, esensi, dan semangatnya meningkat pesat, dan rambut emasnya bersinar terang. Semua makhluk kuat dari berbagai ras mundur. Banyak orang langsung mengaktifkan platform teleportasi. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Great Sage menyerang, wilayah tengah mungkin akan tenggelam dan hilang sepenuhnya. Rambut abu-abu Kun Zhou tergerai longgar di belakangnya saat mata abu-abunya berkobar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia berkata dengan tenang, paman klanku dikalahkan oleh kakak laki-lakimu, namun aku akan membalas dendam. Hari ini, aku akan menindasmu dan menghapus semua penghinaan. Klanku dilahirkan untuk lebih unggul dari klan pertempuranmu. Tubuh Raja Pertempuran Suci bersinar terang, dan auranya langsung menjadi lebih kuat. Dia berkata, Battle Race tidak takut dengan tantangan. Monyet, hidupmu akan berakhir hari ini. Kun Zhou berkata dengan dingin. Selama tahun-tahun terakhir era primordial, Anda dan orang lain membantai semua orang dan menetapkan peraturan serta regulasi. Hari ini, Anda akan mengakhiri segalanya. Raja Pertempuran Suci menunjuk ke langit dan berkata, pertempuran di luar dunia. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Kun Zhou melintas dan menghilang. Auranya yang luas langsung menghilang. Raja Pertempuran Suci juga melepaskan cahaya yang menyala-nyala dan menghilang dari kota Sage sejati. Di medan perang para Saint di luar langit luar. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya memasuki medan perang kuno di luar dunia. Darah suci baru akan segera ditumpahkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa pergi dan menonton pertempuran. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Jika kita menyentuhnya, kita pasti akan mati. Banyak orang yang menyesal. Cepat, aktifkan mata Dharma formasi susunan dan saksikan pertempuran ini, kata ras kuno yang kuat. Makhluk kuat dengan pencapaian tinggi dalam pola Dao dapat memasang mata Dharma dan mengirimkan kembali situasi pertempuran di luar dunia kepada mereka. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran.
Beberapa raja kuno dengan cepat mengaturnya, dan formasi susunan besar muncul dalam sekejap mata. Itu akan mencerminkan medan perang di luar dunia. Di luar dunia itu sunyi. Senjata patah dan potongan tulang besar melayang di luar angkasa, memancarkan aura kuno. Tempat ini tidak pernah berubah. Tempat itu dingin dan terpencil. Selain jejak pertempuran suci, tidak ada yang lain. Pada saat ini, sebuah kapal perang logam kecil mengeluarkan suara gemetar. Itu berubah menjadi sinar cahaya surgawi yang abadi dan mengalir ke kedalaman alam semesta. Pertempuran ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk jalan keabadian. Kehendak ilahi berdesir di kejauhan. Jika Ye Fan, Li Tian, dan Yan Yixi ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa itu adalah miniatur kapal perang logam misterius yang pernah mereka lihat sebelumnya. Saat itu, jejak di tubuh Ye Fan juga dilakukan oleh orang misterius di dalam kapal. Buddha kuno gurun barat telah meramalkannya ketika dia berubah menjadi Dao dan membantunya menghancurkannya. Kun Zhou dan Raja Pertempuran Suci tiba di medan perang ini. Mereka saling memandang dengan dingin. Ini akan menjadi pertarungan tiada taraf. Keduanya melihat ke kedalaman alam semesta dan tidak mengatakan apapun. Monyet, ada saudara Dao lain yang datang hari ini. Dia juga ingin belajar satu atau dua hal darimu, kata Kun Zhou. Ki surgawi terpancar dari tubuhnya dan cahaya surgawi mengguncang alam semesta. Aura senjata kaisar yang ekstrim benar-benar muncul. Tidak tahu malu. Di wilayah tengah, di luar kota Sage sejati, Pangeran Suci mengepalkan tinjunya dan sangat khawatir.